Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa supaya kita lebih diberkati ilmunya, mendapatkan segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini menjadi amanah kebaikan, apalagi kita pada bulan puasa. Berdoa dimulai. Mulai tenangkan hati dan pikiran kalian, arahkan semua perhatian dan fokus belajar pada hari ini. Sudah presentasi, kalian akan dapat menggali informasi tentang penjelajahan samudra dan Indonesia. Ya, terus yang akan digunakan dengan program training dan juga menggunakan metode pembelajaran yaitu TPS. Supaya apa? Supaya dapat menunjukkan nilai kritis, nalar kritis kalian, kerjasama, mandiri, dan juga yang paling penting adalah menghargai pendapat orang. Belanda, kedatangan Belanda yang pertama kali. Bagaimana kondisinya? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena sifatnya Ya, sombong, belum merasa berkuasa, seperti itu. Selanjutnya, datang lagi kah? Ya. Ya, datang lagi pada gelombang yang kedua. Diterima? Diterima. Nah, kenapa diterima? Konsep mereka sudah berbeda. Jadi ketika ada kedatangan yang pertama itu mereka merasa kesulitan, akhirnya mereka mempelajari. Nah, dipelajari dan akhirnya datanglah pada kedatangan yang kedua. Kalian pun harus begitu. Ketika yang pertama sudah gagal, bukan jatuh, tapi harus lebih belajar lagi dari kegagalan tersebut dan pelajari apa dan kenapa harus sampai gagal. Ya, jadi dari silang. Sudah selesai? Sudah. Nah, saya acak ya. Jadi apa namanya? Misalnya saya sebutkan nomor 1, siapa yang akan jawab pertanyaannya dan sebutkan pertanyaannya dan jawabannya. Ya. Nomor 6, siapa yang bisa nomor 6? Oke, Kenzi. Pertanyaannya, paling lama menjajah Indonesia? Belanda, betul? Oke, selanjutnya yang ke bawahnya nomor 8 yang bisa. Oke, lagi. London, betul. Itu. Ada yang sudah bersama? Daftar London? Oke. Di jalan bisa ada yang bisa menjawab. Bagus itu. Nomor 14. Oke, Sheila. Nomor 16. Aira. Yang bertugas mengerti teks proklamasi. Siapa? Sayuti Meli. Oke, kalian sudah menjawab semuanya. Ya, bagus semuanya. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan atau mengisi TTS pada hari ini? Tegang. Kenapa tegang? Oh, lega. Nah, oke, lega. Apa lagi? Kayak nama ini apa kaitannya sama
Oh iya, jadi bisa mengembangkan pikiran, mengaitkan teori ini dengan apa gitu. Selain nama itu apa lagi? Jadi kita terus berpikir dari yang satu, dikaitkan lagi dengan yang lain, dikaitkan terus sampai mendapatkan jawaban yang benar. Ada lagi? Yang apa yang dirasakan selama mengisi TTS? Pusing. Pusing. Ada lagi? Robi, kumah Robi? Senang tapi tidak semangat. Oke ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini gitu ya, kalian lebih dapat bisa mengaitkan lagi teori-teori yang sudah kita pelajari. Jadi teori dalam IPS itu tidak hanya A, tapi dari A bisa sampai Z. Jadi dikaitkan terus. Iya. Oke. Pertemuan hari ini kita ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, dipelajari lagi di rumahnya untuk yang lainnya supaya kalian lebih lagi. Ya, pertemuan hari ini kita cukupkan. Terus nanti saya share ada tugas di grup WA, nanti kalian kerjakan dan pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Batin kabarnya hari ini? Terima kasih atas kehadirannya di pelatihan digital ini. Kebetulan coba kita tuh hari ini ingin meng-coaching guru. Iya, betul. Yang kemarin pada tanggal 3 April saat bulan puasa sudah melakukan praktek pembelajaran yang saya supervisi sendiri. Maka waktu itu sudah mengadakan pra observasinya, observasi dan pasca observasinya. Nah, mungkin pada kesempatan ini minta bantuan ibu untuk meningkatkan skill Atin sendiri gitu dalam hal coaching gitu. Terima kasih Batin ya hari ini, mudah-mudahan sehat ya, semangat tetap cantik. Begini Batin, karena kemarin Batin sudah melakukan observasi terhadap sejawat sendiri. Sekarang nanti Batin akan melakukan coaching dengan universitas sendiri. Nah, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Batin sendiri dalam Batin akan coaching? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan ya. Salah satunya kehadiran penuh, di mana di sana saya akan untuk concern ke coaching. Kemudian yang kedua dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat yang bisa mengeluarkan ide dan sesuatu yang potensi yang ada dimiliki oleh coaching. Ya. Terus dalam nanti melaksanakan coaching sendiri, apa yang perlu diamati penuh gitu ya ke saya supaya ada peningkatan terhadap Batin sendiri. Gitu. Mungkin pada saat saya menanyakan hal yang itu ya pertanyaan dia, dan mungkin kita harus menggunakan pertanyaan ya seperti pertanyaan terbuka seperti itu. Ya. Baik, Batin, saya percaya sama Batin karena memang sudah melakukan observasinya. Sekarang kita akan melakukan coaching terhadap coaching sendiri. Pusat yang dikembangkan oleh Batin sendiri adalah tentang pertanyaan yang berbobot, perhatian penuh seperti itu. Nah, terus selanjutnya, kalau perkiraan Batin sendiri sampai sejauh ini, karena sebelumnya sudah melakukan coaching ya. Sejauh ini menurut perkiraan Bu Atin, kalau dinilai dari 1 sampai 10, nilai berapa yang pantas buat Bu Atin sendiri? Penilaian diri sendiri. Kalau saya sih menilai diri sendiri tidak terlalu rendah juga ya, karena bahkan rekan yang lain saat Loka Karya memberi nilai 100 itu kan Pak Revi. Iya. Tapi saya tentu tidak juga menganggap saya lebih bisa. Mungkin saat ini kemampuan saya di level 70 kayaknya. Dari skala 0 sampai 100. Ada alasan tertentu kenapa memilih 70 apa tidak lebih gitu? Mungkin Bu karena skills dalam hal menanyakan
atau mengemukakan pertanyaan dan menggali potensi dari coaching itu perlu praktik yang banyak Bu ya. Sementara saya hanya baru beberapa kali mencoba latihan, dan itu pun di skenario tentunya. Dalam hal meningkatkan skills ini mungkin perlu beberapa kali lagi, nggak cuma sekali atau 2 kali ya Bu ya. Jadi masih ada ya belajar lah gitu ya, kita saling menggali apa yang belajar dari pengalaman seperti itu. Baik Pak Tin, karena memang saya melihat bagaimana praktek coaching buat sendiri dengan coachingnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua bisa tercapai. Silakan Pak Tin. Terima kasih Bu. Memang diamati ya Bu. Oh iya, silakan. Siap. Assalamualaikum Bu Yuyun. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ini sangat mendukung sekali Bu Yuyun terhadap kemajuan belajar saya di CGP ini. Mulai dari berbagai sisi ya, dari hal pengalaman saat dulu Bu Yuyun jadi GP ya, jadi CGP juga, kemudian sampai sekarang praktikannya banyak hal atau ilmu yang saya bisa ambil dari Bu Yuyun ya. Nah, terkait dengan tugas di akhir-akhir ini kemarin Bu Yuyun juga bersedia, padahal terus terang ya saya pribadi pun ketika di supervisi kalau bukan karena wajib pasti malas gitu ya. Nah, ini apalagi Bu Yuyun siapa saya gitu yang mensupervisi Bu Yuyun sangat mendukung dengan adanya pendidikan dari guru penggerak ini. Bu Yuyun bersedia tanpa bantahan sama sekali. Bahkan saat itu Bu Yuyun pada saat di supervisi itu sedang akan memberikan game ya ke siswa dalam hal penguatan dari materi sebelumnya ya. Bu Yuyun ini saya di sini akan mempraktikkan supervisi akademik yang kita sebut dengan coaching ya, dengan alur Tirta mungkin. Saya akan mulai dari menanyakan tujuan Bu Yuyun saat selesai mempraktikkan pembelajaran, dan sekarang berbincang dengan saya kira-kira dari percakapan kita ini tujuannya apa nih? Tujuan ketika Sekarang mungkin untuk tujuan yang sekarang dilakukan ketika saya berbicara yakin pada hari ini adalah ingin mengetahui juga sejauh mana pembelajaran yang sudah saya lakukan itu apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Terus apakah si anak ini benar-benar enjoy dengan teknik atau metode yang saya gunakan atau tidak, seperti itu. terima kasih. Seperti halnya kita sudah lakukan waktu tanggal 3 April hari Rabu, saya masih ingat Bu Yuyun pakai kerudung pink ya waktu itu. Saya pakai pakaian hitam dengan blazer putih. Ada videonya udah saya buat ya, udah di ini. Bu Yuyun untuk tadi tujuan Bu Yuyun ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Bu Yuyun dalam melakukan praktik pembelajaran. Tentu yang lebih tahu adalah Bu Yuyun sendiri ya, bukan saya sama ini. Nah, untuk coba diidentifikasi nih dari sebenarnya tercapaian tujuan itu bisa dilihat dari apa aja kira-kira Bu Yuyun. Bagaimana dengan dilihat dari sisi anak, dari sisi materinya yang dikuasai oleh anak, bagaimana mereka ini, coba Bu Yuyun bagaimana? Ya, jadi fokus dari keberhasilan tujuan yang saya lakukan dalam pembelajaran itu, yang pertama mungkin untuk penguasaan konten. Penguasaan konten, sejauh mana anak bisa menguasai konten tersebut, walaupun memang saya sudah pernah menjelaskan secara sekilas, tapi saya tantang anak untuk menggali kembali gitu. Sebelum pembelajaran silakan anak untuk menggali kembali. Jadi di waktu pembelajaran sebelum yang ini ya, yang waktu supervisi gitu. Jadi itu. Terus yang keduanya adalah sejauh mana saya bisa menggali kreativitas dari anak itu sendiri atau nalar kritis daripada anak itu sendiri. Itu seperti itu identifikasinya mungkin ya. Terus yang ketiga, bagaimana anak bisa melakukan tutor sebaya. Jadi kan waktu itu berpasangan tuh terus dengan sebangku ya, tutor sebaya. Jadi
oleh anak ini yang sudah bisa, bagaimana dengan menerangkan kepada yang ini yang sudah bisa menerangkan kepada yang satunya seperti itu. Terkait dengan pembelajaran yang sosial emosional juga di situ ada ya. Ada sosial Dan emosional. bagaimana siswa yang satu dengan yang lain saling Saling dan percaya, saling saling menghargai, menghargai, saling ya. menghargai. Jadi tadi menurut Yuyun indikator dari keberhasilan mengajar atau melakukan proses pembelajaran yang waktu itu dilihat dari pemahaman anak tentang kontennya, kemudian bagaimana mereka bernalar kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, kemudian yang tadi terakhir bagaimana mereka saling berbagi dan saling menghargai pendapat gitu ya Bu Yuyun ya. Nah kira-kira menurut Bu Yuyun posisi di kelas 8 kemarin ada di level mana nih kalau seandainya kita kasih skala dari 0 sampai 100, posisi anak-anak di posisi mana? Apakah sudah mentok, sudah bagus banget, atau masih perlu ditingkatkan, masih nilainya di bawah, atau bagaimana? Ya, karena memang keragaman dari pengetahuan anak, terus juga karakteristik anak juga ya, keberagamannya di situ tidak bisa kita menentukan bahwa dalam satu kelas itu misalnya dalam karakter 80 atau 90 nggak bisa. Kenapa? Karena antara satu anak, satu kelompok anak dengan kelompok yang lain kan berbeda. Jadi ada yang selesai dengan menggunakan nalar kritisnya yang sudah mereka pelajari di rumah, ada juga yang harus membuka lagi buku gitu kan ya. Ada juga yang istilahnya berseteru pendapat antara satu dengan yang lain, yang jadi kita tidak bisa menentukan ada dalam skala berapa itu. Itu kan makanya itu diferensiasinya di situ. Anak nanti akan hasilnya itu akan berbeda. Ketika kelompok yang satu akan misalnya betulnya semua, atau yang lain misalnya di bawah atau yang jadi nggak bisa secara general kita menggeneralisasikan bagaimana posisi mereka untuk beberapa kemampuan yang tadi disebutkan. Ya, justru kan istilahnya tantangan kita di situ untuk mengetahui sejauh mana anak itu, mana yang harus diangkat, mana yang harus misalnya diberikan materi yang lebih. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi memang pembelajaran diferensiasi yang kemarin juga sudah dipraktekkan oleh Bu Yuyun, di mana anak ada yang perlu bimbingan secara lebih gitu ya, scaffolding yang lebih banyak, ada yang hanya butuh diberi petunjuk sedikit, mereka langsung gitu ya. Oh iya, aduh aku kok lupa gitu. Nah, situ memang terlihat bagaimana beragamnya kemampuan anak di kelas ya Bu Yuyun ya. Sekarang mungkin untuk rencana ke depan nih Bu Yuyun ya, untuk peningkatan pembelajaran selanjutnya supaya lebih terasa memuaskan untuk Bu Yuyun ya, karena saya lihat Bu Yuyun tuh tipikal guru yang belum puas dengan apa yang dicapai saat ini gitu. Khususnya dalam hal memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Coba kira-kira untuk kedepannya apakah ada hal yang perlu dikembangkan lagi, rencananya seperti apa? ya memang dilihat dari yang kemarin kita lakukan dari pembelajaran itu ya, ada beberapa anak yang memang masih mager. Jadi harus didorong-dorong dulu baru ini gitu. Itu kan satu tantangan juga buat dulu bagaimana untuk ini. Nah, rencana saya adalah saya tetap akan menggunakan teknik game supaya apa? Supaya anak itu tertantang, terus ada motivasi karena memang menggunakan dengan yang lain. Orang lain sudah selesai kok saya belum gitu ya, seperti itu. Nah mungkin tapi biar berbeda jenisnya. Mungkin kalau kemarin kan kita menggunakan teka-teki, mungkin kedepannya saya juga akan menggunakan sistem luar tangga gitu kan, jadi lebih seru lagi jadi seperti itu. Terus juga ada tantangan-tantangan lain selain dari materinya juga, anak juga akan mengeluarkan apa yang kreativitas dia sendiri kan. Nanti situ ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya, saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ini rencananya yang saya ingin melakukan di dalam kelas. Jadi juga nanti akan motivasi anaknya akan tertantang lebih. Biasa ya Bu Yuyun ya, guru yang banyak idenya, kreatif banget gitu ya. Memang kalau saya pribadi Bu ya, IPS itu bikin mulus kalau saya. Tapi dengan adanya Bu Yuyun memberikan game, lihat kemarin sama saya saat saya observasi,
anak-anak antusias, mereka yang tadinya malas-malasan juga mereka terpacu untuk mengisi TTS itu dan mencoba mencari-cari di mana nih. Kelihatan banget ya kalau anak yang jarang baca nggak tahu letak ini di mana kan ya, jadi mereka susah banget ya untuk mendapatkan jawaban itu. Berbeda dengan anak yang kelihatan dia rajin sebelum-sebelumnya. Cut sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi ya guys. Guys, saya lagi streaming. Tadi mengenai teknik yang berbeda yang akan disampaikan berikutnya supaya gairah belajar anak meningkat itu luar biasa ya Bu Yun ya. Saya perlu belajar banyak nih dari Bu Yun. Luar biasa. Semoga apa yang direncanakan Bu Yun ke depannya dapat terrealisasi. Apa lagi? Gimana ini? Gangguan guys. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi meningkatkan proses pembelajaran yang lebih interaktif, lebih membuat gairah belajar siswanya naik gitu ya, melibatkan seluruh siswa itu terrealisasi dengan baik. Namun mungkin Bu Yun setiap kita berencana tuh pasti harus ada plan B gitu ya. Kadang-kadang ada aja yang menjadi hambatan. Kira-kira hambatannya apa nih yang bisa mengganggu rencana Bu Yun? Hambatannya mungkin bisa dari diri saya sendiri, bisa dari anak. Tapi kalau dari diri saya sendiri sih selalu akan lebih untuk bisa untuk menyesuaikan sebetulnya, bisa untuk menyesuaikan. Tapi misalnya kalau dari anak ini mungkin akan lebih sulit misalnya nih, karena tadi saya kan berencana untuk membuat ular tangga gitu. Anak kan biasanya hebohnya dengan itu, materinya sendiri justru terabaikan. Nah ini mungkin tantangan saya nanti harus menggunakan teknik yang memang supaya dapat tuh kontennya gitu kan, dapat tuh anak-anak bisa menguasai materinya, bukan hanya menguasai permainannya gitu. Selain konten konsep juga di anak. Bu Yun, untuk komitmennya nih ya supaya nanti benar-benar bisa terrealisasi apa yang direncanakan, kira-kira mungkin kapan waktu untuk memulainya, terus siapa yang mengawasnya, Bu Yun ada. Nah, waktunya yang saya inginkan adalah menjelang, justru kalau misalnya orang lain menjelang PAT menjelang PAT itu kan maksudnya sibuk dengan soal-soal. Saya justru ingin merefresh anak di pas pertemuan terakhir itu, ingin mengadakan permainan dengan menggunakan ular tangga itu, tapi dengan tidak terlepas dari materi yang akan diajukan di dalam itu. Terus siapa yang mengawasinya? Yang mengawasinya ya memang saya juga kan harus berkoordinasi juga dengan kurikulum ya, terutama dengan kurikulum karena memang kan kelas akan heboh. Ada apa ini kan harus berkoordinasi dengan kurikulum. Terus juga berkoordinasi juga dengan rekan sejawat sesama IPS. Jadi seperti itu. Jadi tidak timpang nih nanti kelas ini kenapa ini kalau yang ini gini gitu kan, ya biar sama-sama. Biasanya videonya. Oke, kita akhiri dulu percakapannya. Tapi sebelumnya nih mengenai kemampuan coaching saya, kira-kira menurut Bu Yun, bagaimana nih perasaan Bu Yun setelah saya coaching? Perasaannya saya setelah di coaching gitu ya, jadi plong maksudnya gini, saya juga sebetulnya bingung ya, apa sih sebetulnya yang nanti yang akan dilakukan gitu, rencana apa ini, tapi ketika digali justru jadi keluar gitu, oh iya ini nih seperti itu. Jadi sudah bagus sih cara mengcoaching, jadi menggali
coaching bagaimana gitu, sehingga yang tadinya tidak ada niat untuk ke situ jadi iya ini seperti ini ya, kayak gini seperti ini. Luar biasa Bu Yud, ini guru saya nih, adik tapi jadi juga guru. Terima kasih ya Bu Yud ya Keren. atas segala atensinya, dorongannya, support dan sebagainya ke saya. Terus terang merasa yang asalnya kelum teh setelah ketemu Bu Yud mah jadi Jangan seperti itu. semangat. Menyelesaikan modul-modulnya sampai akhir. Maaf ini istirahatnya terganggu. Tidak apa-apa, tidak apa. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Pepe. Tolong yang langsung. Mangga Ibu, kumaha geser dikit. Oke guys. Alhamdulillah ya Bu Atin, gimana perasaannya Plong? Alhamdulillah. Didengar Bu sama-sama. Ya, dari hasil ya barusan saya melihat bagaimana pakai coaching Bu Atin dengan rekan kerjanya, saya merasa bangga karena dilihat wow ya Bu Atin begitu baiknya dalam melaksanakan coachingnya. Nah, tapi di sisi yang lain, apakah ada hambatan atau tantangan yang dirasakan oleh Bu Atin sendiri selama mengcoaching rekan kerja Bu Atin sendiri? Ada Ibu, tantangannya tadi kan memang karena kita tempatnya tidak kondusif ya, ada di sekolah dan di jam istirahat gitu, di perpindahan dari istirahat ke masuk otomatis kejeda sama bel dan sebagainya, otomatis apa yang disampaikan oleh Bu Yun yang tadi kepotong itu saya mikir lagi gitu, mikir lagi tadi tuh yang mana aja, jadi benar-benar kehadiran penuh itu banyak tantangannya Bu. Terus dengan hambatan-hambatan seperti itu, lantas secara kan langsung gitu ya, Bu Atin solusi yang didapatkan, solusi apa yang diberikan oleh Bu Atin sendiri itu supaya cepat menanggapi hal-hal semacam itu tadi? Ya, saya tadi memegang kata kunci yang disampaikan Bu Yun. Kata kuncinya tadi seperti hanya bernalar kritis. Itu saya pegang, saya inget-inget gitu. Jadi ketika kejeda sama hal lain, saya terus panggil diri ingatan saya tadi tentang tadi tuh Bu Yun ingin meningkatkan kompetensi dari siswa itu, bagaimana mereka harus bernalar kritis, bagaimana mereka harus bisa berpikir kreatif, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan rekan yang lain. Jadi itu yang saya tangkap, padahal kalau biasanya saya ngobrol gini, kadang kalau kejeda suka lupa gitu biasanya. Nah, tapi dari hasil pengamatan tadi kelihatan bahwa sekolah bagus sekali gitu ya tentang pemahaman tentang mengalihkan dari apapun dengan karena fokus terhadap apa yang dijawab apa diberikan oleh rekan kerja sendiri, jadi akhirnya betul-betul bisa memecahkan solusi apa yang harus didapatkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Baik, untuk kedepannya Bu Atin nih, karena mungkin karena kedepannya kita akan melaksanakan coaching kembali ya dengan siapa tahu dengan rekan kerja yang lain. Nah, kedepannya kira-kira strategi apa lagi nih yang akan dikeluarkan oleh Bu Atin supaya cara dalam coaching ini akan lebih baik lagi kita dapatkan? Strateginya lebih banyak memperdalam lagi berbagai tipe pertanyaan yang bisa mengangkat atau mengungkapkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Misalkan kalau ingin menggali tentang ide, apa yang harus ditanyain, tuntutannya seperti apa gitu. Itu saya harus lebih belajar lagi. Nah, karena secara pengamatan saya pribadi, rasanya tidak ada lagi yang harus diarahkan, karena memang sesuai dari arah yang pertama, mulai dari tujuan ya, terus identifikasi masalahnya, terus untuk mencari rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlihat, sudah ada, dia sudah bagus sekali. Jadi saya angkat jempol buat Bu Atin karena memang sudah bagus untuk melaksanakan coaching dengan rekan kerjanya. Dan selanjutnya gini Bu Atin, kapan sih kira-kira Bu Atin akan melaksanakan coaching kembali, baik dengan rekan kerja atau dengan siswa? Apakah ada nggak rencana untuk melaksanakan coaching? Ada Bu, rencananya saya akan coaching kelas yang tadi ada masalah ya di kelas itu.
pada saat saya masuk kelas, kelasnya kotor. Dan itu teh tidak hanya terjadi sekali, bahkan hampir setiap saya masuk kelas itu saya harus selalu memberi mereka waktu untuk membersihkan kelas dulu. Jadi banyak waktu yang terbuang dengan kelalaian mereka dalam menjaga kebersihan. Jadi di situ saya akan meng-coaching kelas tersebut. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki gitu ya perilaku kebiasaan buruknya gitu. Seperti itu mungkin Bu, ada beberapa hal yang saya lihat harus diperbaiki dalam waktu dekat ini. Kapan kira-kira bisa menentukan waktunya? Minggu depan ataupun hari apa gitu? Mungkin untuk waktunya karena berhubung sekarang itu ada project ya, jadi saya nggak masuk kelas itu udah bukan saya wali kelasnya. Mungkin minggu depan insya Allah di hari Selasa. Selain itu, Bu Atin bisa berkoordinasi dengan yang lain ataupun ada kerjasama dengan rekan-rekan yang lain ataupun hanya dilakukan oleh Bu Atin sendiri ataupun ada koordinasi dengan kurikulum ataupun dari sana prasarana ataupun dengan lokasi lainnya. Sepertinya ini saya berkoordinasinya dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut ya, terutama karena memang yang namanya karakter anak itu harus dibangun oleh semua orang, harus seragam Bu, nggak bisa cuma satu orang yang bergerak gitu ya, dan terutama ke wali kelasnya juga. Terus terang ini udah sangat mengganggu kepedulian mereka terhadap kebersihan itu sangat kurang, dan cuma kelas ini yang seperti itu gitu. Kelas-kelas yang lain udah bagus. Baik, berarti karena memang rencananya sudah ada ya, kita mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Atin bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Nah, kira-kira saya mau nanya dulu, dari hasil dari coaching yang pertama dengan yang ini, kira-kira ada peningkatan nggak ataupun nilai yang Bu Atin rasakan tuh kira-kira oke sekarang saya nilai seperti itu. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nilai? Sekarang 85 kayaknya. 85. Oke, baik. Ya. 15. Iya, meningkat 15. Tapi menurut saya itu pantas Bu Atin diberi nilai lebih dari itu juga udah pantas gitu ya. Menurut Ibu berapa? Saya sih 90 juga oke lah. Malah 95 juga. Saya tetap memberikan bahwa itu adalah Bu Atin sudah layak untuk diberikan penilaian seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, berarti terima kasih ya atas waktu. Saya yang makasih udah capek-capek datang ke sini cuma buat saya dalam meningkatkan skills coaching ini ya. Nggak apa-apa. Karena kita bisa bekerja sama karena memang sama-sama ya. Dan juga perlu ada pengembangan lagi karena ya yang namanya coaching seperti inilah gitu ya. Kita kadang kondisi kita yang terima kasih ya buat ini ya. Sama Ibu. Terima kasih. Lagi saya ke Ibu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu tuh PP yang aura kamu prima tuh luar biasa. PP kelas A, kelas B itu luar biasa. Kelas B ya, kelas B ya. Luar biasa Bu Dia. Terus Bu Susi. Sangat bangga mendapatkan PP yang sangat perhatian. Kalau orang lain mungkin Bu, mungkin ya nggak seperti ini. Yang saya terima lebih dari apa yang saya harapkan. Makasih sama ya. Makasih ya Bu ya. Bisa. Dadah.